Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STFam dimanapun berada. Hari ini kita berada di Bogor, teman-teman, di kandang juragan. Kita mau keliling kandang di sini dan kita coba masuk, teman-teman. Misi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ibrahim ya dari STFam. Halo, selamat datang di kandang juragan. Perkenalkan, saya Apil dari kandang juragan gitu. Jadi di sini kandang juragan itu kita punya bang pakan, sama kita ada kandang sapi juga di bawah. Pastinya kita ada di Ciampea, Kabupaten Bogor. Sekarang kurang lebih 15 menit lah dari IPB Dramaga. Patokannya apa, Mbak, kalau yang orang-orang gampang tahu gitu? Pokoknya pertama cek di Maps itu ada IPB Dramaga. Nah, nanti dari situ tinggal lurus aja sekitar 10-15 menit. Nanti ada belokan ke sebelah kiri setelah jembatan. Nah, nanti tinggal masuk aja ke dalam, lurus. Posisi kita ada di sebelah kiri. Di kandangnya gimana, Mbak? Kayaknya luas banget tingkat tempatnya. Kita kandang ada di bawah. Soalnya kalau di atas ini kita pakai untuk nanam bang pakan. Kita nanam rumput. Jadi kita di sini pakan untuk sapinya itu dari kebun sendiri. Motivasi kita untuk nanam bang pakan tuh karena kalau misalnya nanti kita ada sapinya banyak, atau misalnya nanti harga pakan lagi mahal, kita udah punya pakan sendiri, udah punya rumput sendiri gitu. Nih, kalau boleh tahu, nama kandang ini asalnya dari mana, Mbak? Kandang juragan itu, Mbak? Sebenarnya karena ini aja sih, Mas, motivasinya pengen jadi juragan. Terus udah gitu ya udahlah kita namain kandang juragan gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita kan udah berbadan usaha nih, nah sebenarnya badan usahanya kita namanya Inspira Pangan Indonesia. Cuma kita punya brandnya itu namanya Kandang Juragan gitu. Kalau ternak yang dipelihara apa aja nih, Mbak? Kita di sini fokus pada pengemukan sapi gitu. Buat Idul Kurban atau buat potong itu harian itu? Kalau saat ini kita fokus di Idul Adha. Oh, Idul Adha. Jadi kita penggemukan. Jangka waktunya lumayan panjang, sekitar 6-4 bulan. Nah, itu nanti untuk kita panen di Idul Adha gitu. Kandangnya di mana, Mbak? Ini masih belum kelihatan ini. Kita sambil jalan aja ke bawah, nggak jauh-jauh banget ke Mas, tenang. Awal mulanya gimana, Mbak, bikin kandang ini, Mbak? Jadi awal mulanya itu kita dari saya dan Mas Farli itu dari trading domba dulu ya awalnya. Awalnya sebenarnya dari Mas Farli sih. Jadi Mas Farli awalnya dia trading domba dulu. Mas Jose juga sebelumnya pernah trading domba. Terus kita ketemu nih, kebetulan dari Mas Farli ada lahan, kita mau nanam bang pakan dulu aja deh sambil nyiapin kandang gitu. Nah terus udah gitu dari dari trading domba, terus lama-lama nambah tuh dari yang cuma 30 ekor domba tuh di 2012. Terus nambah 5 ekor sapi, akhirnya mulai merambah jualan sapi juga, sampai terakhir itu di 2021 kita jualan 60 ekor sapi sama 200 ekor domba. Mantap, banyak sekali nih, Mbak. Terus akhirnya 2021 kita mutusin untuk kayaknya kita perlu bikin kandang intensif nih, soalnya ternyata dibandingin cuma trading kan sapi-sapinya tuh kadang kalau baru datang langsung dijual kan kadang ke konsumen tuh masih kurus-kurus gitu ya kan, belum dikasih treatment. Tapi kalau misalnya kita miara di kandang sendiri tuh ya kita bisa nyesuaiin pakannya sendiri, terus kita juga mau bisa milih bobot sapinya yang segimana.
terus juga jadi bulat-bulat gitu. Akhirnya kita mutusin ya udah kita bangun kandang aja deh bertiga gitu. Nah untuk ownernya berapa orang nih Kak? Kita di sini kandang juragan ownernya ada bertiga. Ada saya nih Mbak Apil, terus kemudian ada Mas Farli sama ada Mas Jose. Nah kita bertiga ini ketemunya dari awalnya tadi karena trading kurban dulu. Bukan saudaraan Mbak? Kita bukan sih, kita benar-benar pure kerjasama insya Allah profesional. Oh. Jadi kita di sini benar-benar ketemu karena punya latar belakang sama-sama seneng sama ternak. Yang awalnya dari domba, terus akhirnya kita merambah ke sapi gitu. Itu ketemunya emang baru-baru ketemu apa emang temenan dari lama gitu? Kalau saya sama Mas Farli sih kebetulan teman SMA. Tapi kalau dengan Mas Jose itu saya baru ketemu di tahun 2021. Nah di situ kita project bareng tuh, project kurban bareng. Di tahun 2021, alhamdulillah cocok. Akhirnya kita mutusin untuk bikin peternakan sendiri gitu. Jadi nih untuk awal buka kandang di sini tahun berapa tuh? Di Agustus 2021. 2021. Gitu. Jadi ini udah mau masuk siklus keempat kita penggemukan di sini. Gitu. Nah kemarin waktu PMK ngalamin nggak Pak sini? Ya ngalamin Pak, ngalamin banget. Cuma alhamdulillahnya kita di sini nggak sampai motong paksa. Tapi waktu itu populasi kita di sini ada 90 ekor dan 90-nya langsung kena dalam waktu yang bersamaan. 3 hari langsung satu kandang tuh bener-bener demam sapinya, terus nggak mau makan. Nah, tapi alhamdulillahnya kita bisa treatment kita bisa lumayan gercep lah gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak ada yang dipotong. Alhamdulillah kita nggak motong. Alhamdulillah ya. Cuma treatment lumayan 3 minggu, tiap pagi nyemprotin mulut, kaki, terus 3 hari sekali kita ngobatin, nyuntikin sapi, belum nyuapin sapi yang nggak mau makan. Lumayan lah. Tapi dari itu banyak pengalaman ya Mbak ya? Alhamdulillah, jadi dari pas tahun kemarin PMK tuh bener-bener yang dari situ kita, saya owner kemudian manajemen kandang juga belajar untuk lebih sigap sih, lebih peka terhadap situasi sapi itu gimana, karena kan sapi nggak bisa ngomong ya, sapi kan nggak bisa bilang badanku sakit gitu loh. Tapi ya jadi dari situ jadi teman-teman di kandang juga lebih peka, ada sapi yang sakit nggak atau dari pola makannya, apa ada yang kok nggak habis makannya. Nah dari situ mereka jadi belajar lebih peka gitu sih Mas. Kalau ini kan 3 orang ya Mbak ya, itu bagi kerjanya gimana itu? Kalau kita di sini kita sama-sama posisi sebagai owner, cuma kita membagi pekerjaan jadi 3 fokus. Ada Mas Jose itu dia di bagian operasional, jadi dia ngurus operasional kandang, kemudian tenaga kerja di kandang. Nah kalau Mas Farli itu fokus di marketing, jadi jualan aja, dia bikin program aja. Nah kalau saya sendiri itu sebagai penunjangnya nih di administrasi sama keuangan, karena pengalaman-pengalaman yang udah dilalui dari trading sebelumnya, kalau kita nggak disiplin di keuangan atau misalnya kita nggak ngerti cara ngelola keuangan, itu sering banget kesandung gitu. Jadi yang kita hitung-hitungannya kayaknya untung nih, nggak tahu ya pas tutup buku ya boncos. Oh, jadi gitu. Mbak Apil ini Menteri Keuangan ya? Ya alhamdulillah. Menteri Keuangan bagian transfer gitu ya Mbak ya? Iya betul. Bagian belanja, bagian transfer. Jadi gitu. Udah manajemennya udah tersusun rapi ya Mbak ya? Alhamdulillah kita di sini ya belajar lah dalam waktu dari sebelumnya udah trading, terus 3 tahun kita bikin kandang di sini, ya kita terus belajar, terus berkembang sih Mas gitu. Kalau ini Mbak, suka dukanya dari jadi juragan sapi gimana Mbak? Bisa sharing-sharing nggak? Kalau suka duka ya, kalau sukanya emang karena saya juga seneng ngelihat hewan gitu ya, jadi prosesnya menikmati. Cuma ya dukanya kalau misalnya pakan lagi mahal gitu, atau bakaran sapi lagi mahal. Kemudian kalau misalnya ada wabah kayak kemarin PMK atau misalnya SE, nah itu kan lumayan ya, selain emang secara ekonomi kita pasti rugi, tapi secara hati karena kita udah miara ya, namanya kita miara udah lumayan lama, jadi ketika sapinya dipotong tuh ya ada rasa sedih gimana gitu, karena kita kan miaranya makhluk hidup ya, jadi udah keburu sayang lah Mas gitu. Ini kan banyak masih muda ya Mbak ya, kenapa milih ke sapi gitu, pertimbangan yang banyak terjun ke sapi? Yang pertama tadi karena saya senang sama makhluk hidup, saya senang miara hewan. Terus yang kedua karena saya yakin waktu pas PMK kemarin, waktu pas kemarin COVID itu yang saya lihat bahwa
bisnis yang nggak akan mati dalam situasi apapun tuh bisnis agrobisnis gitu loh. Jadi bisnis pangan itu nggak mungkin mati karena kan gimana pun ceritanya manusia tetap makan gitu. Jadi orang tetap makan daging kan, gitu sih. Apalagi buat kurban ya Mbak ya, pasarnya masih terbuka luas. Kalau kurban ya. Kan kita kan Indonesia gitu hampir 80%-nya Muslim, jadi udah otomatis pasti mereka berkurban lah gitu. Gitu. Kalau dari penjualan pertama Mbak, pertama bikin kandang itu penjualan berapa ekor? Saya tuh pertama kali ngegemukin dari 17 ekor, terus nambah 30 ekor. Nah pertama kali ngejual itu karena sebelumnya udah trading ya Mas, sebelumnya udah trading, jadi waktu di tahun 2021 itu saya di 60 ekor, di 2022-nya kita naik ke 90 ekor, gitu. Kalau tahun yang kemarin berapa ekor? Kalau tahun kemarin kita di 154 sapi. Naiknya lumayan banyak ya Mbak ya? Iya, karena waktu kemarin kan kita karena udah 2 tahun penyesuaian manajemen kandang, akhirnya kita beraniin diri untuk nambah deh jadi 2 kali lipat gitu. Jadi alhamdulillahnya kita 154 ekor. Semoga tahun ini nambah 3 kali lipat Mbak ya? Pengennya sih tahun ini targetnya 200 ekor dulu aja Mas. Jadi 1000 gitu. Mbak. Tapi ada target tertentu gitu apa enggak? Misalnya tahun ini, tahun besoknya lagi ada target seperti itu enggak? Biasanya kalau kita sih nentuin target tahunan. Cuma target pertama yang mau kita penuhin tuh kandang. Karena isi kandang kita kan ada 130 ekor. Nah rencana tuh kita mau expand untuk 200 ekor dulu. Jadi nanti ada penambahan 2 kandang lah ke belakang gitu. Kalau luas kandang tadi berapa nih Mbak? Luas lahan? Kalau luas lahan ini semua dari depan 3 hektar. 3 hektar? Mantap sekali. Gitu. Itu sudah full ditanamin rumput? Masih ada sih lahan di belakang yang belum ditanamin rumput. Cuma kebanyakan lahan-lahan kosong ini awalnya kita tanam rumput dulu. Baru kita kita ukur space untuk bikin kandang. Gitu. Betul. Kalau untuk saat ini total sapi ada berapa ekor? Baru 61 ekor. 61 ekor baru teman-teman. Udah sebanyak itu masih baru. Nah itu pakan full dari lahan sini? Atau masih nyari di tempat lain? Kalau selama masih menuhin kandang itu kita masih bisa. Cuma nanti kalau misalnya udah mendekati Idul Adha, ada penambahan sapi, itu kita di-uplus juga sama beli dari luar gitu. Jadi tetap beli Mbak? Tetap beli karena kita kebutuhan aja dengan 61 ekor ini, saya kebutuhan 1,5 ton sehari. Ngarit itu maksudnya Pak hijauan? Iya hijauan gitu. 1,5 ton? 1,5 ton sehari. Gitu, belum ditambah dengan konsentratnya gitu. Kita pakai di sini 8% dari bobot hidup pakannya. Oh, kita kesana Mbak. Boleh. Ini masih muda, sapinya banyak banget teman-teman. Saya sama belajar lah. Ini sapi-sapi untuk bahan nanti Mbak Idul Adha? Nah, ini untuk bahan Idul Adha. Ini yang kita lagi buka programnya untuk yang juragan titip sapi. Ini di sini dari bobot 170 sampai ke 250 yang depan-depan sini semua sampai ujung. Nanti untuk promo ya, apa Mbak tadi Mbak? Juragan titip sapi. Juragan titip sapi. Nanti di segmen berikutnya aja Mbak ya. Oke. Biar kita tahu seluk-beluknya kandang juragan teman-teman. Boleh. Sama Mbak Apil. Ini ngomong masih single teman-teman. Ini kalau kandang ini ada berapa slot Mbak? Total sampai ke yang sudah ada sekarang total di 90 ekor. 90 ekor. Rencana nanti ke belakang sana kita mau nambahin lagi 2 kandang gitu untuk bisa menuhin sampai sekitar 130 ekoran lah. Gitu. Ini ngomong tadi ngelanjutin yang pakan tadi tuh. Selain hijauan ada apa aja Mbak? Kita di sini pakai konsentrat juga. Cuma jadi saya ngaduk dulu konsentrat kering terus dicampur sama kita pakai ampas tahu dan onggok basah. Masih ada ampas tahu gitu ya? Di sini ada kesusahan nggak untuk ampas tahu? Alhamdulillah kalau di sini sih karena banyak pabrik ya, jadi nggak terlalu kesulitan lah untuk ampas. Walaupun nanti biasanya pada saat Idul Adha udah lumayan rebutan tuh untuk dapat barangnya. Dan ngatasinnya gimana kalau kayak gitu? Kalau kita sih biasanya udah kontrak dulu. Jadi dari awal tuh emang kita udah ada kerjasama sama beberapa pabrik dan itu continue terus. Jadi sampai dari jauh-jauh hari sebelum Idul Adha itu kita udah punya stok yang cukup gitu Mas. Jadi udah kontrak gitu ya? Iya, jadi kita udah kontrak. Oke, kita keliling lagi teman-teman. Boleh. Kalau boleh tahu Mbak, kalau ini bisa dijawab bisa enggak ya? Kenapa? Awal mula
ngerintis kandang ini habis berapa modal, Mbak? Kalau habis berapa modalnya, intinya sih waktu itu untuk kandang yang pertama ini atapnya sih udah ada. Jadi kita benar-benar. Jadi sebelumnya udah ada kandang di sini? Bukan, hanya bangunan aja. Jadi dulu ini bekas gudang. Terus udah gitu, jadi saya cuma full bikin tempat makan. Dulu tuh cuma satu kandang ini aja kita punyanya. Belum awal ada mulanya kandang ini? ke belakang. Awal mulanya ini. Habis kurang lebih sekitar hampir 180 jutaan lah. Awal merintis itu? Waktu awal ngerintis gitu. Jadi modalnya segitu dan alhamdulillah sekarang berkembang terus ya? Iya, berkembang terus. Jadi kalau di kami pada akhirnya ketika ada kelebihan itu akhirnya kita buatkan ke aset gitu, Mas. Jadi kita bangun kandang gitu. Tambah aset jadi gitu ya. memperluas karena kan ternyata seiring berjalannya waktu terus jaringan sudah terbangun, dari teman-teman banyak tuh yang pengen dong nyobain punya sapi 1 ekor 2 ekor gitu. Nah kalau kita cuma mempertahankan satu kandang aja ternyata nggak cukup gitu. Warga di sini gimana, Mbak? Dengan adanya kandang yang lumayan besar ya, dari warga ada yang komplain atau gimana? Kalau komplain sih alhamdulillah enggak, karena ya waktu awal-awal mendirikan kita udah urus lah perizinannya. Tapi tetap ketika Idul Adha ya kita ada CSR, jadi kita juga nyumbang kurban ke warga sekitar gitu. Oh, jadi saling menguntungkan gitu ya? Iya, saling, kita win-win aja lah gitu kan. Jadi usahanya juga enak ya, Mbak ya? Betul. Ini kandangnya juga, ini masih kosong, mau diisi lagi, Mbak? Iya, rencananya yang terdekat ini mungkin di awal Februari nanti baru nyampe, atau akhir Januari 25 ekor lagi. Ini owner yang keduanya ini, yang dua ini kepada kemana ini, Mas Jose? Kebetulan mereka berdua lagi ada di luar kota, gitu. Untuk sekalian juga kan kebetulan kita lagi belanja sapi nih, sekalian juga ngecek barang belanjaan di sana, gitu. Untuk nanti 25 ekornya dikirim ke sini. Gitu, jadi lagi belanja teman-teman. Kemarin sebenarnya sudah beberapa kali diagendakan Estefa main ke sini ya, Mbak ya? Iya, main ke kandang. Cuma jadwalnya selalu nggak sesuai, teman-teman. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa main ke kandang Juragan dan tempatnya sangat luas, teman-teman, dan asri banget. Ini untuk bobot rata-rata yang sekarang dari bobot berapa nih, Mbak, sapinya? Kita ada dari 170 sampai 1 ton. Kalau 1 ton kita sapinya ada di sebelah sini nih, yang besar-besar. Ini cantik-cantik kayak gini, nggak malu nggak bau sapi gitu? Karena seneng sih ya, Mas. Mungkin kalau orang-orang kan juga ada beberapa pertanyaan. Seneng sama sapinya apa sama duitnya nih? Dua-duanya. Kan sekalian ngumpulin uang juga buat nikah, Mas. Oh gitu. Siap. Iya, jadi kita macam-macam di sini. Ini ada yang bobot 700. Ini namanya kita namain prongos. Aduh, dia lagi duduk sih, habis makan kenyang. Oh, gitu. Ini kalau ngasih makan jam berapa nih, Mbak? Kita 4 kali, Mas. Jadi awal itu sekitar jam 8-an itu kita kasih makan konsentrat. Terus nanti jam 11 itu kita kasih hijauan. Nanti jam 2:30 sore itu kita kasih konsentrat lagi. Terakhir jam 6:30 malam itu kita kasih rumput. Jadi kita 4 kali makan di sini. Gitu. Kalau ini sapi dengan sebanyak ini, ABK-nya berapa orang? Untuk sapi dan ngaduk pakan itu saya ada 4. Ada 4 orang. Kalau total karyawan? Kalau total karyawan itu kebetulan kita ada 3 divisi, Mas. Jadi kita bikin ada divisi kandang, kita bikin juga divisi yang ngarit aja kerjanya tuh. Divisi kandang ini digabungkan dengan divisi pakan, jadi dia yang ngaduk pakan. Nah kalau divisi ngarit itu dia full ngarit terus kerjanya. Pokoknya yang penting 1 hari dapat aja 1,5 ton. Nah sama yang satu lagi kita punya divisi kebun. Karena kita di sini punya bank pakan dan biar seimbang antara yang diarit sama yang numbuh lagi, jadi ada divisi yang memang dia khususnya untuk perawatan kebun. Nah totalnya itu dengan satpam saya ada 12 orang karyawan. Dengan satpam kita juga ada konten kreator juga, ada CS juga, sama punya staf keuangan 1. Gitu. Jadi itu manajemennya sudah disusun sangat rapi ya, Mbak ya? Iya. Kan jarang-jarang yang peternak sapi itu mikir sampai segitu gitu. Iya, karena ya itu tadi yang saya bilang, karena ternyata berkembang ya bisnisnya, ternyata expand,
Jadi mau nggak mau SDM-nya juga harus di-expand gitu. Ini kalau peternak sapi dikelola sama anak muda seperti ini teman-teman. Jadi udah modern. Dari divisinya aja sampai ada berapa Mbak tadi? Kita ada 3. Ada 3 loh. Mungkin kalau peternak biasa kan cukup sampai ngarit, sampai ngerawat sapi biasanya gitu Mbak. Nah mikir ke divisi-divisi kayak gitu. Kalau sapi yang jumbo-jumbo mana Mbak? Sebelah sini Mas. Cuma ini karena baru banget tadi selesai makan kan, dikasih jam sekitar jam 10:30, jam 11-an. Jadi biasanya jam-jam segini emang lagi pada duduk-duduk. Lagi gitu. Nongkrong ya Mbak? Coba aja kita bangunin ini. Gede-gede banget tuh teman-teman. Ini dibanding yang ini nih. Ini mungkin nanti masuknya kelas ekonomis ya Mbak ya? Yang mana Mas? Yang ini, deretan yang depan itu. Iya, kalau itu masuk kelas ekonomis yang depan. Gitu. Nah ini andalan kita lah, namanya Surya. Surya teman-teman. Iya, ini bobotnya 1 ton teman-teman. 1 ton? Iya, 1 ton. Mantap sekali teman-teman nih. Surya. Ini terakhir nimbang berapa Mbak? Kemarin sih terakhir nimbang di tanggal 7 Januari itu di 990 kilo. 990 kilo? Nanti, Januari? Iya, jadi kita biasanya itu ada penimbangan bobot Mas tiap bulan. Jadi setiap di tanggal 7 nanti itu ada proses recording ternak. Jadi sapi-sapi semua di sini nanti setiap tanggal 7 kita timbang buat tahu berapa sih ADG-nya dia gitu. ADG dari sapinya. Gitu. Karena kan kita kan di sini bisnisnya pengemukan sapi ya. Jadi kalau misalnya sapinya nggak tumbuh kan nggak ketemu hitung-hitungannya. Oh, betul sekali. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Apil, monggo. Kalau menurut saya ya intinya adalah kita usaha dulu, kerja keras dulu, karena menurut saya pengalaman itu karena menurut saya kerja keras itu nggak mungkin mengkhianati gitu. Jadi pasti mungkin memang kadang waktunya belum saatnya, tapi pasti kerja keras kita tuh akan dibalas gitu, pasti akan ada hasilnya gitu sih. Intinya jangan patah semangat gitu ya Mbak? Iya, jangan patah semangat, karena ya namanya kita miara makhluk hidup pasti ada naiknya, ada turunnya gitu. Oke. Mbak, kalau misalnya ada teman-teman sekitar Bogor atau Jabodetabek yang mau beli sapi di sini untuk kurban nanti, bisa nggak mulai dari sekarang Mbak? Bisa. Jadi kalau di kita biasanya ada program tabungan atau program beli kurban duluan. Kita ada nama programnya Taubat sama Kabayan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang udah naksir nih sama sapinya, itu bisa gitu. Jadi nanti dibayarkan DP-nya, terus dicicil tuh pembayarannya, biar nggak terlalu memberatkan teman-teman juga. Gitu. Kalau nomor yang bisa dihubungi atau media sosial yang bisa dikunjungi apa Mbak? Kalau untuk nomor kita bisa di WhatsApp di 0856 9390 6027. Nanti pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. 0856 9390 6027. Itu nanti langsung menghubungi admin dari Kandang Juragan sendiri. Untuk media sosial bisa di Instagram kandangjuragan.id ataupun di TikTok sama kandangjuragan.id, dan juga ada di YouTube-nya juga sama dengan nama yang sama, kandangjuragan.id gitu. Teman-teman, mungkin cukup sekian video profil Kandang Juragan hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe dan mau kurban, butuh sapi kurban, bisa mampir ke Kandang Juragan. Kalau untuk pengiriman, ada ongkos kirimnya berapa Mbak? Kita se-Jabodetabek gratis Mas. Nah itu teman-teman, gratis ongkir. Tinggal kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang ke Bogor ke sini, bisa nanti WhatsApp ya Mbak ya? Iya, bisa WhatsApp ke admin kita di nomor yang tadi. Oke teman-teman, itu mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat Mbak Apil saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, kami juga senang dari Kandang Juragan didatengin sama Sobat ST Farm, dan jangan ragu untuk main lagi ke sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.